17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tak luput dari jasa Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Tak lepas dari itu, Bung Karno adalah seorang yang ternyata yaitu sakti mandraguna. Untuk mengenang jasa Bung Karno pada hari kemerdekaan 17 Agustus ini, kita akan mengenal kesaktian dari Bung Karno, mengenang sosok pembela kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Demikianlah yang terjadi dengan Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia. Kini namanya tetap harum walaupun telah beberapa tahun meninggal atau telah tiada. Sosok satu ini selalu saja dibicarakan meskipun kehidupannya kontroversial dan di kalangan menafsirkan dianggap figur yang fenomenal. Begitu banyak cerita aneh, mistis, keajaiban, kesaktian di seputar dirinya yaitu Bung Karno. Bahkan tidak sedikit yang meyakini Bung Karno sebagai sosok yang setara dengan wali Allah atau kekasih Allah. Nama Bung Karno juga bukan hanya populer di Indonesia, tetapi juga terkenal di seluruh dunia. Bagi orang Eropa dan Amerika yang belum pernah ke Indonesia akan lebih tahu nama Soekarno itu sendiri, yang wafat pada tahun 21 Juni 1970. Memang bukan sosok sembarangan sebagai julukan yang disandang oleh Bung Karno, yaitu putra sang fajar, singa podium, penyambung lidah rakyat. Dan Bung Karno juga dikenal sebagai waskita. Bahkan orang-orang Bali percaya kalau Bung Karno adalah reinkarnasi dari Sang Batara Wisnu, dewa hujan dalam agama Hindu. Suatu ketika Bung Karno berkunjung ke Bali, maka terjadilah suatu keanehan yang sangat mengejutkan. Waktu itu Provinsi Bali Tengah dilanda kemarau yang sangat parah. Namun demi Bung Karno, tiba langsung turun hujan dengan sangat derasnya. Begitu percayanya orang terhadap kesaktian Bung Karno, sampai setelah kematiannya orang masih percaya Bung Karno sampai saat ini masih hidup. Tetapi Bung Karno memilih untuk menyendiri. Itulah kepercayaan sebagian orang Indonesia. Putra dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai pada waktu masih kecil bernama Kusno. Memang sewaktu mudanya hanya menimba berbagai macam ajian kanuragan, ajian kesaktian, atau aji kadigdayaan. Maka baik kawan maupun lawan segan bila berhadapan dengan Bung Karno. Bahkan tidak sedikit kaum Hawa yang bertekuk lutut pada Bung Karno hanya sekali pertemuan. Menurut sebuah sumber, Bung Karno memiliki ajian yang bernama Aji Pojoking Jagat, salah satu kesaktian tingkat tinggi warisan dari Sunan Kanjeng Kalijogo. Aji Pojoking Jagat memiliki kegunaan bisa berjalan di atas air, bisa mengarungi lautan api tanpa terbakar, lolos dari semua senjata tajam, dan lain sebagainya. Untuk memiliki ajian seperti ini harus memiliki tapok pendem atau dikubur hidup-hidup selama 100 hari 100 malam. Aji Pojoking Jagat adalah ilmu waliullah. Makanya Bung Karno setelah mendapatkan ajian ini
beliau Bung Karno menjadi manusia setengah waliullah. Konon aji pojoking jagat ini pernah diburu oleh Pak Harto atau Soeharto, presiden kedua di Indonesia ketika beliau masih berkuasa. Dulu menurut kesaksian penduduk asli Cikini pernah melihat Bung Karno berjalan di atas rinai hujan tanpa basah sedikit pun. Kemudian pernah pula melihat Bung Karno berpergian bersama ajudannya dengan mobil kap terbuka dan ditembaki oleh seorang tak dikenal. Pelurunya hanya mampu menembus badan mobil, diyakini ini akibat dari ajian pojok ing jagat ini. Itulah tadi segelintir cerita kesaktian tentang Bung Karno. Sebaiknya kita selalu bisa mengambil seluruh cerita sejarah dari apapun itu. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian, selaku umat konten video, pamit untuk undur diri.